Kenapa ya kita harus membeli dengan uang? Kenapa kita tidak bisa menukarkan apa yang kita miliki dengan barang yang kita inginkan? Tahu nggak sih teman-teman, sistem pembayaran yang dilakukan orang-orang mengalami perubahan dari zaman dahulu sebelum Masehi. Kali ini Bima akan bercerita asal-usul uang. Pada tahun 6000 sebelum Masehi ini, kita belum bisa menggunakan uang untuk membeli barang karena orang-orang menggunakan sistem barter untuk membeli barang. Lihatlah orang-orang menukarkan barang yang mereka miliki untuk mendapatkan barang lain. Yuk kita bergeser ke sana. Sekarang kita berada di 1200 sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang mulai menggunakan kerang untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi, kalau ingin mendapatkan barang yang kita butuhkan, kita harus punya kerang. Wah, sekarang kita sudah berada di 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun ini, orang-orang sudah mulai menggunakan uang logam dan perak untuk jual beli. Sampai sekarang pun uang logam masih digunakan ya. Orang-orang di zaman 118 sebelum Masehi ini sudah pakai uang kertas. Uang yang digunakan pada zaman ini, uangnya terbuat dari kulit. Akhirnya di zaman ini kita menggunakan uang logam dan uang kertas. Sekarang, uang logam dan uang kertas yang ada di Indonesia diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi, kita ingin membeli sesuatu, haruslah kita punya uang ya teman-teman. Uang yang kita dapatkan sekarang ternyata melalui proses yang panjang ya. Karena itu, kita harus bersyukur dengan uang yang kita miliki dan dijaga baik-baik. Selamat pagi teman-teman, bagaimana harimu? Apakah menyenangkan? Apakah kalian memiliki celengan ayam? Bagus. Jika kalian pernah atau masih memiliki celengan ayam, semoga kalian tetap semangat menabung dengan rajin memasukkan uang ke dalam celengan milikmu. Tapi, apakah teman-teman tahu perbedaan celengan ayam milikmu dengan bank? Hai Bima. Bima adalah siswa SD kelas 5 yang rajin menabung. Bima selalu menyisihkan uang jajannya Rp5.000 setiap hari, lalu memasukkannya ke dalam celengan ayam miliknya. Dalam 1 bulan uang yang dimiliki Bima adalah Rp150.000. 1 tahun kemudian, Bima membuka celengan ayamnya. Total uang yang didapatnya Rp1.800.000. Wah, banyak ya. Namun, tidakkah teman-teman penasaran berapa uang yang akan diperoleh Bima jika menabung uangnya di bank? Kan kalau ditabung di bank, uang kita lebih aman. Penting bagi teman untuk mengetahui apa itu bank. Tapi, apakah teman-teman sudah pernah datang ke bank? Atau sekedar ikut orang tua pergi ke bank? Apakah di dekat rumahmu ada bank? Setiap hari, bank menerima uang dan memberikan pinjaman uang. Ketika kita menabung, uang akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain atau diinvestasikan, karena bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai wewenang untuk menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya? Bagus. Cerita di atas merupakan salah satu fungsi bank. Bukankah teman-teman masih ingat bahwa bank tidak hanya menyimpan uang masyarakat, tetapi juga menyalurkannya kepada masyarakat seperti kita? Mari lanjutkan cerita. Ini Juna. Juna adalah seorang pemilik usaha kecil. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Juna datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Juna. Sebesar Rp1.800.000, Juna harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Juna harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah tambahan bagi hasil pada keuntungan yang diperoleh. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham?
selain memperoleh bagi hasil, ada banyak manfaat lain ketika kita menyimpan uang kita di bank, yaitu aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer. Terjamin. Tabungan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, jadi tidak usah khawatir uang kalian hilang ya. Praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, phone banking, dan call center. Hemat. Kalau terbiasa menabung, kalian dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Bima, apakah sudah paham? Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan main ke rumah Bima. Lusa sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung. Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah, alat tulis sekolah. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Fungsi tambahan yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Bima, apa yang kamu inginkan? Mobil-mobilan, PSP, kue, mobil rem. Bima, kamu mungkin menginginkan semua mainan tersebut, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa mobil-mobilan, PSP, kue, dan mobil remote. Terkadang, manusia memang memiliki banyak keinginan, namun kita memiliki uang yang terbatas. Jadi, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Jadi, sebaiknya utamakan dulu memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uang hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli buku, karena buku merupakan kebutuhan Bima saat ini. Bima, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah jika tidak memiliki buku. Sedangkan PSP adalah keinginanmu. Saat ini kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki PSP. Di kemudian hari, jika kebutuhanmu sudah terpenuhi dan uang yang kamu miliki cukup, maka boleh-boleh saja kalau Bima membeli keinginanmu. Atas izin dari orang tua juga ya. Nah, sekian kisah antara Bima, buku, dan PSP-nya. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan? Terima kasih. Sampai berjumpa dengan Bima di video selanjutnya.
kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari. Misalnya, beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan.
Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa.